Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Waalaikumsalam. Pembinaan Pendidikan Dasar, Pak Dirga dari Telkomsel, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Rais dari Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama dengan Telkomsel dalam rangka untuk evaluasi pemanfaatan kuota belajar dan pemanfaatan program-program pendidikan dari Telkomsel untuk kita sekalian di Kota Gorontalo. Oleh karena itu, sebelum ke Telkomsel, saya mohon perkenan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, berkenan kiranya untuk menyampaikan arahan. Setelah itu kita akan beri kesempatan kepada Telkomsel. Pada Pak Kabid, kami persilakan. Mengikuti kegiatan ini dengan mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Ibu Bapak yang saya hormati, berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19, saat ini kita masih terus mencermati perkembangan situasi yang berkenaan dengan bagaimana upaya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, terutama kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun sejauh ini Bapak Ibu belum ada tanda-tanda keputusan dari pemerintah daerah untuk kegiatan 2021, kegiatan belajar mengajar di 2021 secara tatap muka. Posisi Dinas Pendidikan saat ini masih dalam proses pengumpulan data dan informasi mengenai kesiapan sekolah untuk apakah boleh atau tidak boleh menyelenggarakan kegiatan belajar di posisi tahun 2021. Itu pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara daring, Dinas Pendidikan terus berupaya melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada semua pihak, terutama kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, untuk bisa merespon setiap upaya yang kami lakukan. Alhamdulillah kali ini kita kembali membangun kerjasama dengan Telkomsel dan mungkin sebentar akan disampaikan akan seperti apa wujud kerjasama itu, dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, yang ketiga, sejauh ini kami telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring. Namun demikian kami mendapatkan kesimpulan sementara bahwa masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Masih banyak hal yang perlu disempurnakan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar secara daring. Nah, oleh karena itu, ini semua akan sangat tergantung dari kepedulian, kesungguhan kita semua untuk merespon setiap upaya, setiap langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Guru, kepala sekolah dan guru akan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring. Oleh karena itu, kembali kami minta agar semua pihak yang ada di sekolah itu harus senantiasa berada dalam situasi yang siap, siaga untuk menghadapi kemungkinan perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini. Saya kira itu dari kami, dan yang terakhir, yang keempat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Telkom yang saat ini telah memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya Dinas Pendidikan untuk bagaimana menyikapi situasi pandemi Corona ini di dalam kerangka mengefektifkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kepada semua teman-teman yang ada, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di ruangan ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dan Bapak sekalian, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Dirga dari Telkomsel Provinsi Gorontalo, dan beliau nanti akan menyampaikan evaluasi terkait pemanfaatan kuota belajar dan program Telkomsel terhadap bidang pendidikan. Oleh karena itu kepada Pak Dirga mohon berkenan memaksimalkan waktu yang ada, dan kepada Ibu Bapak sekalian sekiranya telah bergabung mic-nya di-unmute, maaf mic-nya di-mute, kemudian kameranya dibuka. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih Pak Hussein. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pihak Telkomsel ya. Mungkin nanti ke depan dengan kerjasama ini bukan hanya sampai di sini, kita bisa bekerja sama terus Pak. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Terima kasih Pak Kabid Dikdas Kota Gorontalo atas kesempatannya, terus Pak Hussein dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sekota Gorontalo. Ya, jadi hari ini pertemuannya sebenarnya mendadak ya. Jadi kemarin itu sedikit, jadi kemarin kita ada rencana kegiatan Pak Hussein ya di tanggal 30, dan berkenaan dengan itu kemarin diskusi dengan Pak Hussein, sebenarnya ada yang perihal yang akan kami sampaikan terkait dengan pemanfaatan kuota yang setelah disalurkan oleh pihak Kemendikbud. Mungkin untuk itu saya share slide Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, terus dari Dinas Pendidikan Kota. Jadi hari ini kami coba menyampaikan ya. Jadi pertama-tama itu kami akan menyampaikan solusi pembelajaran daring. Nah, sementara kita ketahui sendiri, mungkin sampai dengan hari ini ya, wabah COVID ini masih tetap terus ada ya di sekeliling kita, dan adik-adik kita pun masih melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, dari Telkomsel sebenarnya sudah melihat, kami sudah melakukan ya, kami sudah mengeluarkan juga beberapa aplikasi ya, yang sebelumnya ini sudah digunakan oleh Telkomsel. Sebenarnya ini dulu aplikasi internal dari Telkomsel, tapi karena adanya masa pandemi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, terus instansi pendidikan, maka kami coba mengkomersilkan aplikasi yang namanya CloudX. Pada dasarnya CloudX ini sendiri sama seperti aplikasi-aplikasi video conference yang lainnya ya Bapak Ibu. Mungkin familiar dengan Webex, terus dengan Cisco, ya, terus Zoom, ya. Nah, kami juga mengeluarkan yang namanya aplikasi CloudX, ya. Nah, di mana kita ketahui sendiri saat ini kita di era pandemi ini, ya, di pandemi ini kita sangat dibutuhkan untuk mobil, Pak ya. Kita sangat dibutuhkan untuk mobil, jadi walaupun di rumah kita masih tetap bisa mengontrol semua aktivitas, baik itu pembelajaran dari sekolah, terus maupun dari dinas pendidikan untuk mengontrol kegiatan dari instansi pemerintahan, seperti itu. Ini bisa dilakukan dimanapun, terus dengan device apapun, dan dengan mode apapun. Nah, mungkin yang kami tawarkan ini fiturnya sama Pak, jadi hampir semua saat ini kita menggunakan aplikasi CloudX Pak ya. Nah, aplikasi CloudX sendiri ini berbeda dengan aplikasi yang lain yang pastinya karena ini menggunakan fasilitas jaringan Telkomsel sendiri yang pasti diprioritaskan bagi penggunanya ya. Beda dengan aplikasi yang lain, mungkin kalau yang kita tahu sendiri mungkin dari aplikasi yang lainnya itu hanya menggunakan misalkan di di pipanya Telkomsel ya. Kalau saluran transmisinya hanya menggunakan misalkan pipa 1 inci, ketika dia menggunakan CloudX, kemungkinan dia akan menggunakan 3 inci, Pak. Artinya proses belajar mengajar ataupun misalkan kerjaan itu bisa jadi semakin mudah. Nah, fitur yang ditawarkan sebenarnya hampir sama Pak dengan aplikasi yang lainnya. Jadi kita bisa melakukan real time voice ya seperti ini. Terus kita bisa melakukan video, contohnya hari ini kita melakukan rekam ya.
itu bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Terus juga di sini kita bisa melakukan call control, Pak. Jadi kita bisa memastikan setiap partisipan itu interaktif saat kita melakukan video conference seperti ini. Terus di fitur ini juga kita ada fitur message, Pak ya. Jadi di fiturnya aplikasi ini kita bisa kita bisa berchatting, terus bisa berkomunikasi. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, itu nanti bisa dilakukan di fitur chatting tersebut. Terus saat ini saya coba untuk menu presentnya, Pak. Ya, jadi kita juga bisa melakukan presenting ya. Sebentar, Jadi ada present ya. Jadi kita bisa secara real time juga melakukan laporan, terus kita bisa melakukan sosialisasi seperti saat ini itu melalui fitur present. Terus ada conference-nya juga, Pak. Nah, untuk aplikasi ini bisa dijalankan di semua platform ya, semua device ya, semua device baik smartphone ataupun misalkan tablet yang Bapak Ibu miliki atau misalkan adik-adik siswa miliki. Dan ini bisa dijalankan mau dari dari PC atau misalkan dari Android ya, itu tetap bisa dijalankan ya. Nah, untuk fitur ini ya, jadi fitur ini ada beberapa, Pak. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya aplikasi sudah sering kami sosialisasikan ya, kemarin kerjasama dengan Dinas Provinsi, Pak ya, yang membawahi tingkat SMA ya, kami coba sosialisasikan hampir semua juga sekolah SMA ya yang di bawah provinsi itu sudah berlangganan fitur ini, Pak. Nah, untuk biaya yang ditawarkan, jadi ada 3, Pak ya, sebenarnya jenisnya biaya yang ditawarkan. Ini sudah mengalami perubahan beberapa kali ya. Jadi sebelumnya lebih mahal, Pak. Jadi hari ini ada juga yang jadi ada perubahan harga yang ditawarkan oleh Telkomsel. Jadi sebelumnya itu harganya itu sekitar 400-an, Pak ya. Saat ini ATM ya, dibayar melalui ATM atau Grapari terdekat. Diulangi, Pak. Diulangi, Pak. Tadi putus. Oh iya, baik, Pak. Untuk mekanismenya ya, jadi untuk mekanismenya, Pak, jadi ini ada surat pengajuan ya. Jadi ada surat pengajuan yang akan kami berikan ya. Terus ada persyaratan yang akan harus dilengkapi oleh sekolah ya. Karena ini terkait, saya paham juga, Pak, di lingkungan dinas ya, pasti membutuhkan semua pertanggungjawaban. Jadi secara administrasi kami itu akan melengkapi semuanya, Pak, karena pembayarannya ini dilakukan melalui Grapari ya, dan untuk NPWP dan lain-lain itu mengatasnamakan perusahaan dari PT Telkomsel. Jadi secara administratif kenapa sekolah sangat senang ya menggunakan ini, karena secara administratif ini Telkomsel menyiapkan, Pak. Menyiapkan segala pemberkasan yang nanti dibutuhkan oleh sekolah, seperti itu. Nah, untuk harganya, jadi ada 3 fitur, Pak ya, ada 3 fitur harga yang diberikan. Jadi untuk 100 partisipan ya, untuk 100 partisipan itu kita biayanya itu 300 per bulan di luar PPN, Pak ya, di luar PPN. Terus untuk yang 1.500 user itu 1,2 ya. Terus untuk yang 1.000 user ya, itu 500 user tadi ada 1,2, terus 1.000 user itu ada 5 juta lebih, Pak. Tapi rata-rata menggunakan 100 user untuk 100 user, artinya 100 partisipan. Saat ini kita coba, Pak ya, ini nanti mau digunakan saat acara dengan Pemkot ya, yang ada kegiatan nanti yang membutuhkan partisipan lebih. Jadi kami coba buka 500 partisipan ya. Nah, Bapak mungkin bisa coba sendiri kualitasnya seperti apa ya. Ini kualitasnya walaupun kita pakai background. Jadi sosialisasi walaupun kita pakai pakai background, ini akan tetap baik ya, tetap baik. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri bagaimana kualitas yang diberikan oleh CloudX ini. Nah, untuk CloudX ini, jadi kalau misalkan ada yang berminat ya,
kebetulan divisinya berbeda ya, berbeda. Saya belum perkenalkan diri ya. Jadi nama saya Dirga Hadi ya, Dirga Hadi dari divisi Mass Market segmen Branch Gorontalo Pak. Jadi kami membawahi Provinsi Gorontalo, terus Bolmong Raya, dan satu kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah yaitu Buol. Jadi wilayah kerjanya Telkomsel itu sampai di situ ya. Jadi ada 12 kabupaten yang di bawah Branch Gorontalo. Kami berkantor ya di Gorontalo Pak, seperti itu. Nah, untuk divisinya ini nanti saya akan share kontaknya di chat ya, bisa menghubungi beliau untuk melakukan aktivasi. Nanti bisa perkenalkan saja dari sekolah mana ya, sekolah mana, persyaratannya apa. Nanti beliau yang akan langsung menindaklanjuti perihal permohonan dari Bapak Ibu sekalian ya, namanya Ibu Irvi ya. Terus berikutnya Pak ya, jadi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, jadi kita tahu sendiri Pak ya, siswa-siswa itu kadang agak kesulitan Pak ya ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, terutama yaitu penggunaan kuota datanya ya, kuota datanya. Nah, di menu My Telkomsel ya, di menu My Telkomsel sebenarnya kami sudah mengeluarkan Bapak Ibu ya, jadi kami sudah mengeluarkan paket yang namanya kuota belajar ya, kuota belajar. Nah, kuota belajar sendiri di sini ditawarkan lebih murah Bapak Ibu dibandingkan kuota-kuota yang lainnya ya. Kalau biasa Bapak Ibu ke biasa disebutnya counter Pak ya, counter atau outlet, itu biasa membeli kuota internet misalkan voucher 2 GB itu harganya 17.000 sampai 22.000 ya. Nah, ini dengan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang ada di Telkomsel ya, dan beberapa aplikasi lainnya, itu cukup membeli kuota belajar. Jadi kuota belajar ini sangat murah ditawarkan, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengisian pulsa di counter atau outlet, nanti pilih menu by paket, terus nanti pilih di bawahnya ini ada menu pendidikan Bapak Ibu. Jadi ada pendidikan, nah di sini biaya yang ditawarkan cukup murah ya. Jadi dengan pembelajaran selama 7 hari, dan mendapatkan kuota 10 GB, itu harganya 19.000. Jadi secara biaya sebenarnya cukup murah ya, cukup murah karena kalau misalkan kami juga sudah coba Pak ya, kami sudah coba beberapa aplikasi video conference yang lain ya, seperti Zoom, Webex dan lain-lain, itu mengkonsumsi kuota yang cukup besar ya. Untuk satu kali video conference seperti ini, itu 1 jam itu bisa mengkonsumsi sampai dengan 1 GB ya, 1 GB. Nah, setelah kami coba dengan aplikasi Telkomsel kita yang namanya CloudX tadi ya, itu cuma mengkonsumsi kurang lebih 500 sampai 600 mega ya per satu kali Vkonnya ya. Jadi cukup tidak menguras kuota ya dengan aplikasi yang disediakan oleh Telkomsel. Nah, nanti di sini ada deskripsi paketnya Bapak Ibu ya. Jadi kuota ini bisa digunakan di beberapa kuota Ilmupedia atau platform pembelajaran online ya. Jadi seperti Rumah Belajar, terus Google Classroom, terus Ruang Guru, Zenius, Kelas Pintar, Kuiper, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk video conference, ketika membeli aplikasi ini, ya, itu bisa digunakan juga. Jadi ketika kita sudah membeli kuota belajar ini, ya, ketika sudah menggunakan kuota belajar ini, jadi tidak mengkonsumsi kuota internet yang ada di Bapak Ibu, ya. Kuota internet dalam artian kuota internet call-nya Bapak Ibu ya. Dia tidak mengkonsumsi itu, dia hanya mengkonsumsi kuota belajar ya ketika Bapak menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi Zoom itu ketika Ibu menggunakan aplikasi Zoom membeli kuota belajar, yang akan terpotong itu kuota belajarnya, tidak terpotong kuota internetnya seperti ini Pak. Tidak terpotong. Jadi dia terpotong di multimedia. Nanti di multimedia ini ada namanya kuota belajar, nanti terpotong di sini dan harganya cukup murah. Nah, Zoom, terus Google Meet, Cisco, Webex, YouMeetMe, terus Microsoft Teams, dan CloudX tentunya. Jadi beberapa platform aplikasi conference ini bisa menggunakan kuota belajar dari Telkomsel. Nah, nanti kuota belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika sudah melakukan pembelian, ya, dia akan muncul di menu multimedia. Terus ada kuota belajar, di sini ada kuotanya Pak. Jadi saya kemarin itu untuk Vkon pun kami jujur di Telkomsel itu menggunakan kuota belajar ini Bapak Ibu, karena cukup tidak menguras kuota ya, tidak menguras kuota, artinya kuota internet yang ada di saya ya itu bisa saya gunakan untuk
misalkan browsing, terus misalkan bersosial media. Jadi khusus untuk kuota belajar ini digunakan untuk pembelajaran saja, ya. Jadi saya itu biasanya beli, ini pun 20 GB saya beli 7 hari, ya. Ini baru 15 GB, Pak, yang baru saya gunakan. Dan ini saya hampir tiap hari Vicon. Sehari itu bisa sampai 3-4 kali Vicon. Seperti itu. Yang terkuras baru 5 GB, seperti itu. Ya. Terus berikutnya, ini mungkin kita ada program, ya. Kita lanjut di program. Jadi Telkomsel ini saat ini mengeluarkan program Ilmupedia Berani Jawab, Bapak Ibu, ya. Jadi tahun lalu sebenarnya program ini dikhususkan untuk anak SMA, SMK dan sederajat. Jadi diprioritaskan. Nah, pada tahun lalu, ya, itu program ini sudah berjalan. Jadi ada season 1-nya, Pak. Saat ini dibuka untuk season 2-nya. Tahun lalu itu kita ada wakil, Pak, ya. Kita ada wakil sampai dengan tingkat area Telkomsel itu. Jadi ada Kalimantan, terus ada Sulawesi, Papua, Maluku, itu ada 1 perwakilan tim dari Gorontalo, ya. Dia dari Man Insan Cendekia, ya. Man Insan Cendekia. Tapi sayang gugur karena ketika tingkat nasional, ya, saingannya cukup bagus-bagus, Pak. Jadi akhirnya cukup dengan level area, ya. Saya harapkan nanti di tahun ini kita bisa berkontribusi siswa untuk bisa masuk sampai level nasional, Pak, ya. Jadi pendaftaran ini sudah dibuka, Pak. Jadi Ilmupedia Berani Jawab. Nah, ini juga bisa mungkin disosialisasikan ke siswanya karena ini seperti tes online, Pak, tes online. Dan pertanyaannya pun itu seputar pendidikan yang ada di sekolah. Ini juga bisa membantu adik-adik siswa mungkin merefresh apa-apa yang sudah didapatkan di sekolah, ya. Ketika kan saat ini lagi masa libur, Pak, ya. Jadi masa libur, kemungkinan dia bisa dengan mengikuti ini mereka bisa merefresh kembali, tidak sampai mereka bisa tetap belajar, ya, tetap belajar dengan mengikuti kuis dari Telkomsel, ya. Jadi pendaftaran mulai dari tanggal 8 Desember sampai dengan 10 Januari, Pak, di 2021, ya. Dan penutupannya itu kick off playoff-nya nanti di Jakarta, Pak, ya, di Jakarta. Dan ini belum ditahu nanti karena tahun lalu itu pesertanya langsung diundang. Mungkin tahun ini pesertanya apakah tetap kita lakukan online atau tetap dilakukan langsung diberangkatkan ke Jakarta, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kenalan juga di tingkat SMA, ya, tingkat SMA bisa di-share, Bu, linknya, ya. Jadi linknya itu di sini, ya. Jadi tsel.me/ibj, ya. Nah, nanti setelah itu akan masuk ke platform yang sudah disediakan. Jadi ada menu register. Nanti kita tahun ini bekerja sama dengan aplikasi belajar online, yaitu Zenius, ya. Zenius tahun ini kita bekerja sama. Tahun lalu itu kita bekerja sama dengan Ruang Guru, ya. Tahun ini kita bekerja sama dengan Zenius, ya. Nah, nanti pilih menu register, terus nanti ada beberapa persyaratan data atau kelengkapan berkas yang harus diisi setiap peserta, ya, peserta. Nah, saya lanjut, Bu, ya. Nah, ini sebenarnya, Bu, ya, yang paling penting dari Vicon kita hari ini. Jadi kuota internet Kemendikbud itu sudah ditembakkan, ya, sudah ditembakkan. Kami sudah mendapatkan datanya, ya, kuota internet. Jadi untuk periode November dan Desember, ya, itu sudah dilakukan penembakan, Bu, ya. Jadi sudah dilakukan penembakan 2 kali, ya, oleh Telkomsel melalui data dari kementerian. Itu sudah ditembakkan di tanggal 22 November dan 29 November, ya. Jadi sudah ditembakkan untuk 2 bulan ke depan, ya. Jadi untuk November dan Desember. Artinya siswa itu sudah mendapatkan baik Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan kuota itu kurang lebih 70 giga, ya. Di mana 60 giganya itu kuota belajar, terus 10 giganya itu bisa digunakan di all internet jaringan, ya. Jadi semua bisa digunakan. Terus tapi sampai saat ini, ya, data yang kami terima masih banyak nomor-nomor, ya. Nomor-nomor mungkin dari rata-rata kan Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini mungkin dari operator atau dari sekolah Bapak Ibu itu menginput nomor-nomor yang tidak valid,
ya, dalam artian gini, dia valid ketika masuk di Kemendikbud, tapi belum digunakan oleh siswa, ya, sudah ditembakkan oleh kementerian, tapi belum digunakan oleh siswa. Nah, yang kami dari Telkomsel itu mendapatkan datanya dari kementerian, Bapak Ibu. Jadi kami dapatkan datanya, jadi bisa menyampaikan, ya, untuk awal menyampaikan ke siswa-siswanya, ya, untuk mengecek kuota internetnya yang nomor-nomor sudah terdaftar melalui aplikasi Dapodik, ya, Dapodik. Nanti silahkan dicek di bintang 363 bintang 844 pagar, ya. Ini untuk mengecek kuota Kemendikbud apakah sudah ditembakkan apa tidak, ya. Nah, saya lanjut, ya. Jadi ini data yang kami dapatkan, Pak, ya. Jadi update 18 Desember kemarin, ya. Jadi dari 12 kabupaten yang ada di wilayah Brand Gorontalo, Kota Gorontalo paling banyak berkontribusi terhadap nomor-nomor yang belum menggunakan paket kuota dari Kemendikbud, ya. Jadi dari total injek dari kementerian itu ada 123.973 nomor yang dimasukkan oleh sekolah Bapak Ibu mulai dari tingkat SMA, SMP, SD, ya. Itu ada 123.000, ya, dan baru terpakai kurang lebih 112.000, ya, 112.381 yang sudah terpakai, ya, artinya sudah digunakan, yang memang betul-betul nomor-nomor yang sudah dimasukkan ke Dapodik dan Verval itu memang betul-betul valid, artinya digunakan oleh baik itu nomor siswa ataupun dari Bapak Ibu siswa, ya. Terus yang belum digunakan itu ada 11.592 nomor yang belum digunakan sama sekali, ya. Nah, ini kami tidak tampilkan di sini, Pak, ya. Jadi sekedar informasi. Jadi ada sekitar 400 jutaan, ya. 400 jutaan dana yang sudah ditembakkan oleh kementerian, ya. Itu belum digunakan oleh adik-adik baik Bapak Ibu guru, ya. Jadi sayang kalau misalkan dana tersebut yang sudah diberikan oleh kementerian tapi tidak digunakan, Bapak Ibu, ya. Jadi untuk Kota Gorontalo sendiri itu kita ada 5.499 yang terbagi ke tingkat SMA, SMP, dan SD, ya. Mungkin kita sampel, Pak, ya. Satu, ini kami menggunakan source Power BI, ya. Jadi di sini secara real time, ya, kami coba real time akan masuk. Jadi ada SMA, SMP, SD. Kita coba tadi ada ibu dari SMP 6. Nah, ini ibu yang untuk SMP Negeri 6 Gorontalo itu ada 46 siswanya, ya. 46 siswanya yang sudah mendapatkan kuota Kemendikbud tapi belum digunakan, Bu. Ada 46. Nah, ini nanti kalau misalkan berkenan, nanti mungkin melalui kami akan serahkan datanya ke dinas, ya, untuk diteruskan ke sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah penerima manfaat, ya, penerima manfaat bantuan kuota pemerintah, supaya bisa dilakukan segera segera dilakukan pengaktifan, ya, pengaktifan atau penggunaan paket datanya. Kita contoh lagi SMP 8. SMP 8 itu ada 1, terus SMP 3, ini SD juga boleh kita coba. SD 10 Kota Barat Gorontalo itu ada 19, ya. Nah, ini nanti data ini, ya. Data ini nanti kami akan serahkan, ya. Kami akan serahkan ke pihak Dinas Pendidikan, ya, untuk diteruskan ke sekolah-sekolah supaya bisa dilakukan pengecekan kepada nomor-nomor tersebut, ya, divalidasi nomor-nomor tersebut, apakah statusnya masih digunakan apa tidak, ya. Tapi kalau kami coba cek, ya, sebenarnya data ini kami sudah cek. Jadi nomor-nomor ini statusnya masih aktif, Bapak Ibu, ya. Jadi statusnya masih aktif, hanya saja nomor-nomor tersebut dimasukkan ke SIM card nomor 2, ya, SIM card 2-nya.
Dan rata-rata handphone kan saat ini untuk setting paket data itu digunakan di SIM card 1. Artinya ketika dia nomor-nomor tersebut masih digunakan tetap di SIM card 2, ya, itu tidak akan digunakan paket paket datanya Bapak Ibu, ya. Jadi nanti ada 5.499, ya. Nanti kami akan berikan ke kalau berkenan ya Bapak Ibu Dinas, ya. Nanti kami akan berikan datanya supaya nanti bisa ditindaklanjuti ke sekolah-sekolah yang ada siswanya yang belum menggunakan paket data tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu, sekian mungkin dari penyampaian dari kami, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa nanti kita buka Pak ya sebelum jam 9 Pak ya. Mungkin boleh nanti saya kembalikan ke Pak Husen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirga. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira sudah kita dengar bersama. Silakan, masih ada waktu kurang lebih 8 menit kita bisa interaksi. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya, kami silakan. Pak Husin. Silakan Pak Pak. Husin. Silakan Pak. Prinsipnya data itu kita sangat butuhkan untuk menjadi bahan analisis apakah kenapa kuota itu tidak digunakan. Ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sekolah yang sama sekali tidak melakukan pembelajaran secara daring. Lalu kemudian kemungkinan kedua, mungkin sekolah melaksanakan pembelajaran daring tapi siswa tidak ikut. Nanti kita akan coba lihat. Dari data itu kita bisa menemukan bukti bahwa apakah selama ini pembelajaran daring berjalan secara efektif atau tidak. Jadi mohon pihak Telkomsel bisa menyerahkan data itu. Saya kira cuma itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Baik, Pak Kabid, memang ini Pak, kemarin itu nomor-nomor tersebut sudah kita lakukan OBC call Pak ya. OBC call, kemarin kami coba telepon, memang statusnya itu kartunya aktif Pak ya. Nah, untuk status siswanya apa ikut dalam pembelajaran itu kita belum sampai ke situ ya. Tapi intinya pemerintah itu sudah menembakkan Pak ya, sudah menembakkan kuota kementeriannya ya. Sudah kementerian itu untuk periode November dan Desember, sayang kalau tidak dimanfaatkan karena banyak dari yang sudah kita lakukan OBC call itu ternyata tidak mengetahui Pak ya, mungkin kurang informasi ya, kurang informasi atau misalkan tidak sampai informasinya ke siswa ya, ataupun misalkan ke guru perihal penembakan yang dilakukan. Makanya tadi kami coba coba sampaikan Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini sekolah nanti bisa kami share ini, jadi kami bisa share nanti flyernya, jadi bisa mengecek di bintang 363, bintang 844 pagar, karena di dalam itu bukan hanya kuota belajar 30 GB, tapi ada juga internet all, jadi ada 5 GB, jadi ada 10 GB. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, seperti itu Pak Kabid. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, Bu Bapak. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Salman cuma ada makan ini. Tidak ada dia punya di sini. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh iya. Tidak, iya. Hapus ke sana. Karena apa? Dorang tidak menetap. Kamu pemain kan, tapi bayar itu ada itu? Ya. Oh ya, sudah Pak. Datang itu kepala sekolah cuma ada makan di sini. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya, jika sudah tidak ada, jika sudah cukup jelas, Pak Dirga jam 9 ada acara.
Silakan, masih ada Ibu Bapak yang mau ditanyakan? Di sini juga Ada, sudah Pak. bergabung dari TK, Pak. Jadi ada TK, ada pengawas, milik, SD, Iya. SMP, dan SKB. Ada juga Pak Korwas. Iya. Daftar hadir. Ya, daftar hadirnya Iya. sudah saya ini Pak, silakan diisi. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya, silakan. Iya. Ada, Pak. Silakan Pak Yunus. Silakan Pak Pak Yunus. Yunus. Oh ya, silakan Pak Yunus. Baik, terima kasih. Untuk pulsa data ini, Pak, di siswa kami ini masih banyak yang belum memanfaatkan pulsa data ini. Masalah yang pertama itu nomor mereka terbaca tidak aktif lagi, padahal masih bisa digunakan. Sementara pulsa datanya tidak masuk ke siswa kami. Terus yang kedua, ketika masih ada pulsa data yang bantuan itu dari Kemdikbud, mereka tidak bisa gunakan lagi. Padahal masih ada datanya, masih ada data pulsa datanya yang dari Kemdikbud, tapi tidak bisa digunakan lagi. Kira-kira bagaimana solusinya, Pak? Makasih. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sorry tadi Pak, yang pertanyaan pertama tadi saya enggak menyimak, sempat hang saya Pak. Kartu yang mereka gunakan itu masih aktif, tapi pulsa datanya tidak masuk. Pulsa data Iya. Makasih. Ya Pak, jadi makasih Pak, SDN 9 Sipatana Pak ya. Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Bapak Yunus. Oh Pak Yunus. Baik Pak Yunus, jadi saya sedikit klarifikasi Pak ya. Jadi begini Pak, untuk mungkin saya jelaskan dulu Pak ya rule-nya. Jadi sebenarnya kemarin itu di bulan 9 ya, bulan 9 bulan 10 itu pemerintah menyampaikan untuk melakukan perbaikan data di Dapodik Pak ya, Dapodik. Nah, setelah di Dapodik ya, setelah dilakukan perbaikan data, beberapa bulan berikutnya itu keluar yang namanya Verval Dapodik Pak ya, Verval Dapodik untuk memastikan valid dan tidak validnya nomor siswa tersebut. Nah, setelah itu mungkin sudah diinfokan dari dinas atau kementerian kepada Bapak Ibu sekalian, sudah diinfokan untuk melakukan perbaikan data di data vervalnya. Nah, dari data verval tersebut ya, dari data verval tersebut yang kita yang sudah diupdate oleh Bapak Ibu ya. Jadi setelah di verval itu ya, jadi sebenarnya prosesnya tidak sampai verval Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya tidak sampai verval, jadi ada langkah berikut yang harus dilakukan Pak ya. Dan itu kemarin kami sudah menyebar tim ke Kota Gorontalo dan beberapa kabupaten lainnya untuk memastikan SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah dan harus ditandatangan ya. Jadi setelah di verval ya, jadi setelah di verval itu harus dilakukan SPTJM. Jadi benar-benar sekolah memastikan bahwa data-data yang sudah diinput ke Dapodik itu ya, itu sudah valid dan sudah disetujui oleh sekolah ya. Dan itu masih banyak yang memang melakukan, mungkin ada juga beberapa sekolah yang sudah melakukan ya, sudah melakukan, kemarin kita juga sudah temui, tapi ada juga yang belum melakukan ya. Nah, dan Bapak Ibu juga mungkin saat kemarin penginputan ya, saat kemarin penginputan ada beberapa kriteria yang tampil pada saat penginputan Pak. Jadi ada berhasil divalidasi, terus butuh verifikasi, itu statusnya ada, kalau dia statusnya sudah hijau ya, berarti dia sudah siap ditembakkan oleh Telkomsel Pak, oleh Telkomsel. Jadi prosesnya di sini, jadi setelah melakukan, jadi Bapak prosesnya setelah melakukan verval itu data akan divalidasi oleh kementerian ya. Setelah dilakukan validasi oleh kementerian ya, nomor-nomor tersebut diberikan ke pihak Telkomsel ya, diberikan oleh pihak Telkomsel dan Telkomsel yang langsung melakukan penembakan ya. Jadi nomor-nomor yang masuk ke kami itu berasal dari kementerian. Nah, mungkin kemarin itu bisa dicek Pak ya, bisa dicek nanti Pak Yusuf ya. Pak Yusuf nanti bisa dicek, Pak Yunus ya. Pak Yunus bisa dicek nanti di bintang 363 bintang 844 pagar ya. Atau bisa jadi begini Pak, kuotanya sudah masuk ya, kuotanya sudah masuk, tapi siswanya tidak menyadari bahwa kuotanya sudah masuk dan ternyata sudah mengkonsumsi kuota internetnya, tapi kuota belajarnya masih ada Pak. Sebenarnya sudah ditembakkan kemungkinan, tapi nanti untuk case itu nanti dicek saja Pak, infokan ke siswanya.
minta tolong dicek di bintang 363, bintang 844 pagar, ya. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya, Pak? Mohon maaf. Belum masuk. Masih ada pulsa datanya tapi tidak bisa digunakan, Pak. Nah, itu. Nah, itu Pak, itu juga berkaitan dengan yang pertama, kemungkinan nomor tersebut sudah mengkonsumsi kuota internetnya yang 5 giga, tapi karena siswanya mungkin tidak melakukan pembelajaran daring, akhirnya kuota belajarnya itu hanya menyisakan kuota belajar, Pak. Kuota belajar dan pulsanya itu pun tidak pernah diisi, Pak, untuk melakukan misalkan, nah ini bisa diverifikasi lebih lanjut lagi, Pak, jangan sampai siswanya itu sudah menggunakan internetnya saja, tapi ternyata kuota belajarnya tidak pernah digunakan, seperti itu, Pak. Itu nanti bisa diverifikasi kembali, Pak. Apakah kuota data apa ini yang dimaksud oleh siswanya? Apakah kuota internetnya atau kuota belajarnya? Seperti itu, Pak Yunus. Maksudnya kuota belajarnya masih ada, tapi tidak bisa digunakan lagi. Kalau masa aktifnya, Pak, sudah dicek. Nanti tolong dicek juga, Pak, masa aktifnya, kartunya. Karena kadang begini, Pak, siswa-siswa kita, kemarin kami temukan juga melalui OBC Call, kita melakukan telepon, Pak, ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ke semua siswanya. Jadi nanti ada tim kita, ya, tim kita yang langsung menelpon setiap siswanya untuk memastikan kuota data ini sudah terbagi apa belum, ya. Nanti coba dicek saja, Pak, ya, dicek saja masa aktifnya, terus karena kan siswa kadang tidak melakukan pengisian pulsa kadang masa tenggang, ya, masa tenggang, sementara sudah masa tenggang, nomor Telkomsel yang dapat pemanfaatan kuota kementerian itu ditaruh di SIM card nomor 2, ternyata SIM card nomor 1-nya itu datanya dipakai provider lain, ya, bisa jadi seperti itu, Pak Yunus. Oh iya, Pak, nanti dicek lagi, Pak. Iya, nanti minta tolong dicek saja, Pak. Ya, makasih, Pak. Iya, makasih Pak Yunus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada satu Pak Dirga, maaf, SMP 6 silakan. Oh iya, boleh. Tadi SMP 6 yang saya buka karena duluan hadir tadi, Pak. Ya. Makanya saya buka. Ya, mana SMP ya, 6 silakan. Bapak Ibu. Ibu Cap 6. Sudah kacung tangan itu. Silakan, Bu. SMP 6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 6, Pak. Kebetulan siswa kami itu kan berjumlah 965 orang. Nah, dari jumlah yang sekian ini, 900 lebih ini, Pak, tidak semua itu nomor HP-nya itu kami upload ke Kodapodik. Karena setelah kami telepon satu persatu, jadi kami melibatkan wali-wali kelas untuk menelpon siswa-siswa ini, itu ada beberapa nomor teleponnya itu sampai hari ini tidak aktif. Kemudian kami membagi nomor-nomor yang kami dapatkan dari Telkomsel. Nah, itu yang kami bagi, tetapi sampai hari ini masih ada mungkin puluhan siswa yang belum mengaktifkan kuotanya itu. Sehingga pada hari ini pun dari 965 orang itu mungkin hanya 80% yang aktif pada pembelajaran daring di sekolah. Yang lain itu kami bisa tidak terdeteksi, Pak. Kami sudah menelusuri dengan melalui teman, melalui tetangga, melalui semua guru. Sampai hari ini sekitar hampir 20% itu tidak terdeteksi, baik itu nomor HP maupun alamat yang ada sekarang. Terutama untuk kelas 7 yang sampai hari ini belum pernah ada tatap muka. Begitu juga dengan beberapa siswa kelas 8 dengan kelas 9. Mungkin ini Pak, mungkin dari tadi saya lihat ada 46 siswa yang sampai hari ini tidak terdeteksi itu nomornya itu. Iya. Ya, oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ibu. Ibu siapa, mohon maaf, Bu? Ibu Jumerti, Pak. Ibu Sumerti. Ya, Bu. Jadi itu tadi data, Bu, ya, yang sudah kita dapatkan dari kementerian, ya. Kementerian. Nah, setelah dilakukan penembakan oleh kementerian, ya mungkin betul, Bu, ada 100 lebih, Bu, ya. Berapa ratus, Bu, yang masuk data di Verval? Kalau tadi itu
Ada 146 ya, nggak salah. Nah, ya. Berarti kalau 20% sekitar 80, mirip-mirip Bu ya. Berarti sekitar ada 40-an memang siswa yang memang yang sudah mendaftarkan nomornya, yang mendapatkan manfaat dari kementerian, ternyata belum digunakan Bu. Nah, nanti boleh disampaikan lagi Bu ya ke siswanya, karena memang sayang Bu ya, sayang sudah ditembakkan kuota kementerian ya. Telkomsel juga sudah bekerja sama dengan kementerian, memberikan paket murah ke kementerian dengan harga murah ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh siswa Bu ya. Jadi tolong dipastikan jangan sampai gini juga Bu ya. Jangan sampai gini juga ternyata nomornya itu hilang ya. Jangan sampai nomornya itu hilang atau memang digunakan di SIM card 2 dan tidak digunakan datanya ya. Nanti tolong diinfokan Bu ke 49 tadi, yang 49 tadi 46. Siswa. Ya. Oh, 46 ya. Jadi 46 siswa tadi tolong disampaikan. Nanti tolong dicek nomor-nomor tersebut statusnya bagaimana Bu. Apakah masih aktif apa tidak? Karena masa aktifnya itu sampai dengan Februari tanggal 15 Februari Bu. Jadi 15 Februari pertengahan bulan 2. Artinya nomor-nomor tersebut dari 5.700-an nomor yang belum aktif di Kota Gorontalo itu kuotanya masih bisa digunakan sampai dengan pertengahan Februari. Kuotanya masih bisa digunakan sampai dengan Pak Dirga. Iya Pak. Saya bertanya ke SMP 6. Iya. 900 lebih jumlah siswa, berapa siswa yang diupload nomornya? Hampir semua diupload nomornya Pak, hampir semua diupload nomornya. Jadi ada beberapa siswa yang memang tidak aktif nomornya itu, dan itu siswa itu kami tahu persis bisa kami hubungi, itu kami berikan nomor yang dari Telkomsel. Sehingga hampir semua itu diupload. Cuma memang ada beberapa siswa yang memang sampai hari ini tidak terdeteksi sama sekali. Padahal Ibu berdekatan dengan Telkomsel, bisa melangkah sebentar, tanya di Telkomsel. Iya kan? Oh iya Pak, kebetulan kemarin itu kami mendapat kartu itu dari Telkomsel sekitar 200 lebih kartu, dan itu kami sudah kami bagikan ke semua siswa yang ada. Ya, jadi Pak Kabid kemarin itu jadi ada program CSR dari Telkomsel, tapi kuotanya itu terbatas Pak ya, terbatas sebenarnya Pak. Makanya kemarin itu karena tim kami yang kurang, makanya ada keterbatasan untuk pembagiannya. Makanya kami kemarin itu cuman kuotanya itu kurang lebih untuk Gorontalo itu sekitar 4.000-an Pak, 4.000 perdana. Nah itu sebenarnya tujuannya, jadi nomor-nomor siswa yang siswa yang belum menggunakan nomor ya, dan sekolah yang mau menerima bantuan itu ya, bantuan itu nanti bisa menginput nomor-nomor tersebut, karena di dalam nomor-nomor tersebut sudah ada kuota 30 giga kuota belajarnya. Hanya memang kemarin jumlahnya kurang banyak Pak ya, kurang banyak karena kemarin itu ada 12 kabupaten. Sebenarnya total barang yang kami terima itu 60.000 lebih ya, 60.000, tapi kita suplai ke 12 kabupaten. Untuk Kota Gorontalo sendiri itu kuotanya hanya sekitar 4.000. Nah, makanya kami kemarin karena kan tingkat SMA, SMP juga Pak, makanya kami batasi kemarin. Jadi misalkan sekolah SMP 6 Bu ya, SMP 6 itu kita kasih 200. Hah? Ya. Nanti dicek saja Bu ya, 46 itu Pak ya. Nanti begini Pak, nanti kalau misalkan ada program juga dari kami, nanti kami juga bisa mungkin karena keterbatasan resource kita Pak, misalkan ada program-program seperti ini bersifatnya bantuan oleh CSR, nanti mungkin bisa dibantu fasilitasi melalui dinas Pak, biar maksudnya merata Pak, karena kami juga kekurangan resource untuk distribusi, dan sekolah-sekolahnya juga kami posisinya kurang tahu Pak di mana gitu. Jadi hanya yang terjangkau saja yang kami bisa distribusikan, seperti itu Pak Kabid. Ada pesan terakhir dari saya Pak Dirga untuk teman-teman. Ya, kami minta kepada semua teman, dalam situasi seperti ini kita harus menunggu bola. Ya, kita harus terus bergerak, terus membangun koordinasi. Ada sekolah yang terdeteksi oleh kami
Baru kemudian setelah ditanya, lemparnya ke orang tua, ke siswa. Ini kami sangat sesali. Padahal sekolah sendiri tidak melakukan apa-apa. Dan itu ada di saya. Itu ada di saya. Nah, oleh karena itu, jangan selalu orang tua dan anak-anak selalu dijadikan tameng untuk menjawab ketidakpedulian dari teman-teman. Karena situasi ini sebenarnya situasi yang darurat. Jadi harus membutuhkan kesigapan dari semua kita. Jadi ini pesan saya kepada teman-teman. Mungkin hanya yang ada di ruangan ini yang mungkin, tetapi mungkin ini yang lain baru 87. Ini saja mau hadir di rapat baru 87. Setelah ditanya tidak bisa masuk. Masa yang lain bisa masuk? Kalau memang tidak bisa masuk, cari laptop yang memang spesifikasinya bagus. Jadi ini tolong Bapak Ibu, terus terang kita di dinas ini sudah sudah mencurahkan segenap daya untuk bagaimana daring ini bisa terlaksana secara efektif. Itu harapan kami Bapak Ibu. Dan Ibu Bapak, selama pembelajaran daring di semester 1 ini, kami hampir-hampir tidak menerima, ada sekolah yang datang di kami, Pak, ini begini, ini begini. Tidak ada. Seperti diam-diam saja. Jadi ini itu ukurannya. Ukuran dari kami seperti itu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf. Ini terpaksa saya harus sampaikan. Untuk, apalagi ini sudah hadir Telkomsel, alhamdulillah ini siap mensupport kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, Kabit terima kasih. Pak Dirga sudah mau meeting. Terakhir ini kami ada Pak Kabit PNF PAUD juga sudah bersama-sama kita. Kami persilakan Pak Haji Sulaiman untuk menyampaikan arahan. Karena di sini juga sudah bergabung TK, SKB, dan para penilik. Pada Pak Kabit disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hormati, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan evaluasi tentang bagaimana program yang sudah dilaksanakan dalam menunjang proses pembelajaran secara online yang dengan menghadirkan kita semua termasuk dari Telkomsel. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Telkomsel yang terus memberikan dukungan pada pelaksanaan proses pembelajaran secara daring ini. Yang kami tahu persis dukungan ini sangat-sangat membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun masih ada teman-teman yang mungkin belum memahami secara detail atau mungkin tidak mau tahu atau ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengharapkan teman-teman untuk lebih menseriusi ini agar supaya momen ataupun fasilitas yang ada ini bisa kita manfaatkan. Dan saya itu sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Kabid Dikdas tadi, bahwa selama ini prosesnya jalan. Semua sudah jalan. Tidak ada yang menyampaikan bahwa ini ada ini Pak, kita ada hambatan di sini, kita ada hambatan di sini. Nanti di saat kita di injury time seperti ini, dalam kondisi seperti ini, muncul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh tidak adanya komunikasi di antara kita. Karenanya sekali lagi Pak Dirga, Kabit, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan pada teman-teman baik yang ada di jenjang PAUD maupun Dikdas itu bisa memanfaatkan momen ini. Ini momen sangat berarti bagi kita. Kita sudah difasilitasi tidak memanfaatkan lagi, jadi sangat rugi kita. Apalagi kondisi saat ini kita
masih dalam keadaan ya Kota Gorontalo, informasi terakhir lagi kembali ke wilayah semula. Jadi manfaatkan ini. Saya ulangi lagi, mohon dimanfaatkan ini. Ada beberapa teman yang sudah bergabung, tolong sampaikan ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada permasalahan, langsung komunikasikan dengan kami di Dinas Pendidikan atau melalui momen-momen seperti ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Telkomsel yang telah memfasilitasi ini. Insya Allah ya bagi kami di Kota Gorontalo ini tidak jauh lah. Ya, kita melangkah berapa langkah saja sudah langsung bisa ke Telkomsel. Jadi apalagi SMP Anam, yang paling dekat itu SMP Anam kalau saya lihat itu. Jadi terima kasih untuk semua, tetap semangat, imun pertahankan, kuatkan iman, dan kita tetap sabar, insya Allah semua pasti berlalu. Dan yang namanya COVID-19 ini segera lari dari Kota Gorontalo. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Saya silakan Pak Dirga untuk closing statement-nya. Kita akan tapi untuk rapat dinas kita akan lanjutkan setelah rapat dengan Telkomsel selesai. Silakan Pak Dirga. Ya, baik. Makasih Pak Kabid PAUD ya, Pak Kabid Dikdas tadi, makasih atas waktu dan kesempatannya. Pak Husein juga makasih. Bapak Ibu sekalian, makasih ya atas waktu dan kesempatannya. Jadi hari ini kami bisa difasilitasi ketemu dengan Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal ya, beberapa hal terkait dengan solusi belajar daring selama masa pandemi COVID ini. Yang tadi saya perlu ingatkan juga ya, jadi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi tadi yaitu nomor-nomor tadi ya Bu ya. Nanti datanya saya akan berikan ke dinas, setelah kami validasi semuanya, kami akan berikan ke dinas, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bisa minta ke dinas, ya siswa-siswanya mana saja, ya nanti kan bisa dicocokkan Bu ya, jadi nanti kan nomornya sudah ada, sekolahnya sudah ada, nanti tinggal dicocokkan mungkin melalui operator, nanti ini pemilik nomor ini atas nama siapa, pemilik nomor ini atas nama siapa. Nanti bisa dicocokkan, mungkin itu juga bisa menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu kepada siswa tersebut ya. Apakah ya tadi seperti yang ibu dari SMP 6, Ibu Kepsek bilang tidak terdeteksi Bu ya, tidak terdeteksi siswanya. Ini juga mungkin bisa jadi bahan bahwa evaluasi bahwa memang siswanya tidak pernah hadir, bisa jadi ya Bu ya. Nah, bisa bahan evaluasi dengan karena ada kuota gratis saja dari kementerian tidak digunakan belajar, apalagi kalau memang betul-betul mengeluarkan biaya sendiri ya, kemungkinan besar tidak akan hadir ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya Bu, Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti apa yang dirapatkan hari ini ya, ada hasilnya dan bernilai ibadah ya. Dan kita bisa semua menerima manfaatnya, terutama adik-adik siswa kita. Mungkin itu Pak Husin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.